Saya pernah gagal. Saya pernah berhutang 2 miliar. Waktu itu saya tertipu bisnis karena kebodohan saya, karena ketidaktahuan saya, dan mungkin juga hari ini, sekarang, teman-teman sedang mengalami apa yang sedang saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Kegagalan adalah sebuah proses yang mau nggak mau harus saya lalui. Tertipu, sedih, berat kehidupannya, dimana kita makan mungkin hanya seadanya, kehidupan pusing, kehidupan ditagih-tagih oleh para debt collector. Mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya, dan saya pun pernah mengalaminya. Dan ketika itu terjadi, saya senantiasa ingin, ya Allah, saya pengen bangkit, ya Allah, saya pengen melunasi hutang-hutang saya, ya Allah, saya pengen segera melunasi hutang-hutang saya agar saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk umat, lebih bermanfaat lagi buat orang-orang sekitar saya. Namun saat itu rasanya kok dunia ini begitu sempit, rasanya kok apa yang saya lakukan saat itu kok tidak memberikan hasil kepada kehidupan kami. Buat teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama, saat itu saya merasakan begitu sedih, begitu pedih, begitu menghimpit, sampai akhirnya saya mencoba untuk mentadaburi, saya mencoba untuk akhirnya mencoba apa yang sedang Allah berikan kepada saya, apa tanda cintanya. Sampai akhirnya saya membuka sebuah surat, dan seperti yang sudah hafal, ya, surat Al-Insyirah, yang artinya melapangkan. Buat teman-teman yang hatinya sedang sempit, yang kehidupannya sedang sempit, yang saldo rekeningnya sedang sempit, coba pelajari, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak, kita ini bukan di zaman perang harus melawan musuh. Kita ini tidak sedang dalam kondisi ancaman mati. Kita ini kehidupannya paling dinyinyirin orang, paling gagal bisnis, paling apa sih, ya, cekcok sama si istri, mau bercerai mungkin, sampai akhirnya mungkin cekcok sama orang tua, tertipu bisnis sekian puluh, sekian ratus juta atau sekian miliar. Well, hanya itu. Kebayang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang zaman dahulu yang membersamai perjuangan Rasulullah SAW berjuang. Pasti luar biasa tantangannya. Kita belum ada apa-apanya. Maka Allah berkata, bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak, ya, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Ya, yakin nggak kalau kan kita ini sama-sama beriman, ya, kita ini kan pengikut Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah diturunkan bebannya, kalau Rasulullah akhirnya memang akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita yang sama-sama umat Rasulullah harusnya juga punya keyakinan yang sama, ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Kalau Anda kan mungkin baru mentalnya aja yang berat, ya, atau memang Anda sekarang sedang bekerja keras membawa beban di punggung Anda. Well, exactly, sebenarnya itu bukan seberapa beban Anda berat di punggung Anda, bukan seberapa berat beban yang Anda pegang di tangan Anda, ya. Karena kalau beratnya ringan, misalnya handphone, ya, hanya 1 kilogram, tapi kalau Anda pegang 5 menit, Anda masih kuat. Anda pegang 10 menit, Anda masih kuat. 15 menit, 30 menit, mulai bergetar. 1 jam, 2 jam, 10 jam, dan kalau Anda pegang selama 24 jam, atau mungkin 72 jam, tangan Anda mungkin parese, ya, paralisis, akan lumpuh seperti itu. Artinya, bukan seberapa berat beban Anda, bukan seberapa besar masalah yang sedang Anda tanggung di punggung Anda, dan itu Anda akan diturunkan beban oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Anda memutuskan untuk menurunkan beban itu juga, ya. Dan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, ya, nama Rasulullah SAW. Dan ini yang membuat saya waktu itu semangat lagi, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Perhatikan, ini bukan habis gelap terbitlah terang sebenarnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri, kesulitan, yusra, ya, kemudahan. Jadi bersamaan sebenarnya, hanya kita terkadang terlalu fokus kepada kesulitannya, kita tidak fokus kepada kemudahannya. Waktu itu saya hutang 2 miliar. Ya Allah, wah ini kenapa harus gue? Waduh, bayar hutangnya bagaimana? Sampai akhirnya saya menyadari, oh ternyata di peristiwa yang sama ini ada sebuah kemudahan. Oh ya Allah, alhamdulillah. Tadinya marah-marah, sekarang alhamdulillah. Ternyata hutang 2 miliar ini engkau berikan kepadaku supaya jadi miliarder beneran. Kan mau jadi miliarder, hutangnya miliaran dulu bisa jadi. Dengan begitu saya akhirnya merubah pemikiran saya merubah mindset saya, dan Masya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, ya, kehidupan kami berubah. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras dengan urusan yang lain. Nih, perhatikan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda terus move on. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak baper, untuk tidak berdiam diri dari masalah yang sedang Anda hadapi. Ini adalah saat di mana Anda harus bekerja terus tanpa henti. Ketika Anda sudah menyelesaikan pekerjaan Anda mulai bekerja lagi mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, move on dari permasalahan yang ada, move on dari kegagalan yang ada, move on dari pekerjaan yang sudah Anda selesaikan. Boleh nggak istirahat? Boleh aja, tapi jangan kelamaan. Anda terus bekerja, Anda terus bergerak, ya. Karena sejatinya banyak orang yang akhirnya tetap terpuruk dalam kemiskinan, tetap terpuruk dalam kesulitan karena dia gagal move on, karena dia gagal mentadaburi ayat ke-7. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, ya, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan ayat terakhir ini Masya Allah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Anda berharap sama saya sebagai mentor, katakan Anda akan kecewa. Anda berharap kepada orang tua Anda, berharap kepada pasangan Anda, berharap kepada investor Anda, berharap kepada customer Anda, bersiap-siap bahwa Anda suatu hari nanti bisa jadi akan kecewa. Karena apa? Karena berharap kepada manusia biasanya akan berujung kekecewaan. Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mengalami begitu banyak kegagalan, sudah pernah merasakan begitu banyak ujian kehidupan, kan, ya, perang lah, ini itu dan seterusnya. Tapi ada sebuah ujian yang senantiasa paling berat buat saya. Beliau bilang, yaitu apa? Berharap kepada manusia. So guys, kalau Anda ingin memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. So guys, move on, dan pastikan Anda yakin bahwa bersama kesulitan senantiasa ada yang namanya kemudahan. Move on.